hadis. Yang pertama, dapat pahala yang sama seperti orang yang terkena musibah. Dalam hadis Tirmizi, al-basahullahu yaumal qiyamah min hulalil karamah. Man azza akhahu musliman bi musibatihi al-basahullahu yaumal qiyamah min hulalil karamah. Barang siapa yang menghibur saudaranya yang muslim ketika dia terkena musibah, Allah berikan kepada dia baju kebesaran, baju keagungan pada hari kiamat. Nanti di padang mahsyar orang tidak ada sehelai kain pun, sehelai benang pun di tubuhnya. Orang yang menghibur orang yang terkena musibah mendapat anugerah istimewa, dipakaikan al-basarullah yaumal qiyamah min hulalil karamah. Allah pakaikan kepada dia baju kehormatan nanti di hari kiamat. Semoga Allah berikan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal Amin. Maka ini tidak lama-lama tausiahnya. Yang pertama, kita mengenal Bapak Mbah Hasanuddin bin Saidi sudah bergaul dengan kita berpuluh-puluh tahun. Sejak saya tinggal di Penari sudah kenal dengan beliau, karena mungkin memang beliau ini tokoh masyarakat, bahkan mungkin orang tua terakhir di Simpang ini. Dulu masih ada, seingat saya, Pak Sahar almarhum. Kemudian yang di Simpang 3 ini Pak Ridwan almarhum. Kemudian kemarin Pak Abdullah ya almarhum, Pak Abdul Paregar almarhum. Ini kemarin dia yang tinggal paling tua itu termasuk bahasan ini. Sekarang sudah mendahului kita. Yang tua sekarang ini tinggal bertua saya, Pak Haji Sorono sama Pak Ucu. Gak tahu siapa yang duluan. Tua juga nih. Iya kan, siapa yang tua? Saroklan di sini, cuman di situ lagi. Tua juga saya Pak Ustaz. Oh, kan bisa. Mau kalah dulu ya. Semoga beliau berdoa saya makin panjang umurnya. Amin. Amin. Karena al-barakatuh fi akabirikum, dalam hadis barokah itu pada orang tua. Orang tua itu punya barokah tersendiri. Maka walaupun orang tua itu biasa, tapi dia punya barokah. Maka kita masih ada orang tua di lingkungan kita syukuri. Insya Allah itulah yang akan menjadi sebab keberkahan di lingkungan kita. Maka kami mewakili dari tuan rumah, dari Mbah Wedo, kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya, dan kami mau kembali mewujudkan ini hadis Pak, hadis Nabi ini dalam kitab Sahih Bukhari ada. Karena Rasulullah utiya bi janazatin, Nabi itu lewat di hadapannya dan jenazah. Faqala nasu khairun. Maka manusia ketika melihat jenazah tadi mengatakan ini orang baik. Faqala Rasulullah wajabat. Pasti. 3 kali Nabi bilang begitu. Wa utiya bi janazatin, kemudian dalam kesempatan yang lain atau mungkin setelah itu, tapi hadisnya dengan wow apa di situ, entah besoknya entah waktu yang lain, pokoknya pernah Nabi didatangkan atau dilewati di hadapan beliau jenazah. Faqala nasu syarun, orang mengatakan orang buruk, orang jahat, orang nggak bagus ini. Faqala Rasulullah wajabat, pasti 3 kali. Maka sahabat mengatakan, ya Rasulullah, sami'na yauman fa'alta qoblah, atau kama qala Rasulullah, kami mendengar hari ini engkau berbuat sesuatu yang kami belum pernah melihat engkau mengerjakan sebelumnya. Maka Nabi mengatakan, kalau ada orang meninggal kemudian orang di sekitar mengatakan dia orang baik, pasti masuk surga.
Namun sebaliknya, jikalau ada orang meninggal, orang di sekitarnya mengatakan buruk, pasti masuk neraka. Maka disunahkan oleh para ulama menyaksikan kebaikan saudara kita yang telah meninggal dunia. Maka saya setiap lebaran ke sini ngobrol dengan beliau, habis sholat subuh kadang ngobrol bercerita, banyaklah pokoknya kenangan saya bersama beliau. Saya menyaksikan bahwa bahasan ini orang baik. Amin. Saya bertanya kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang di dalam di luar, apakah beliau ini orang baik atau tidak? Baik. Baik atau tidak? Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah tempatkan beliau di tempat yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Maka saya sedikit mau menggambarkan. Kalau yang wafat ini hari ini, kita yang sedang hadir ini, yang wafat ini, siapa lah pokoknya, Pak No, Pak Dazal, ya. Kira-kira kalau kita mati hari ini, apa yang dikatakan orang mengenai kita? Dan itu sudah bisa akan kita gambarkan sekarang. Kalau kita dalam masyarakat itu dalam kebaikan, memberikan manfaat, menjaga sholat, tidak mengganggu istri orang, otomatis kalau kita meninggal hari ini atau besok, di saat kematian orang mengatakan seperti bahasan ini, beliau orang baik. Namun jikalau kita tidak punya akhlak yang baik, kemudian tidak menjaga sholat, kemudian banyak kemungkaran yang kita kerjakan yang berupa hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia, maka ketika kita meninggal, orang itu bilang di depan kita baik, dalam hati enggak baik. Di mulut saja orang bilang baik, karena takut sama penceramah tadi. Iya, masa orang bilang baik, saya bilang buruk. Ini yang meninggal ini baik apa baik? Baik. Dalam hatinya enggak, karena enggak sholat, masjid nggak pernah didekati, ya. Dapat kabar lagi dia ternyata bawa istri orang, nauzubillah. Itu nggak bisa kita bikin sendiri. Oh nanti kalau saya mati kalau bilang baik, nggak bisa. Mulut bisa, tapi hati nggak akan bisa membohongi. Maka harapan kita kalau kita meninggal nanti, orang itu mengatakan dari lubuk hatinya kalau kita orang baik. Amin ya rabbal Amin. antum, kalian semua, kata Rasulullah, syuhadaullah fi ardihi, kalian semua saksi Allah di buminya. Fa in kana khairan fa khairun wa in kana syarran fa syarrun. Kalau kalian menyaksikan kebaikan, betul dia orang baik. Tapi kalau kalian menyaksikan dia orang buruk, maka betul dia orang buruk. Ini senada dengan hadis Nabi, nahnu nahkumu bizawahir wallahu yatawalla sarair. Kita menghukum yang nampak saja, sedangkan urusan pribadi dia, urusan yang tidak nampak itu urusan dengan Allah. Tapi yang zahir ini pengaruhnya besar. Kalian jadi saksi kalau memang dia orang baik, akan Allah letakkan di tempat yang terbaik di sisinya. Maka saya ulangi lagi, bahasan ini orang baik, semoga Allah tempatkan beliau di tempat yang terbaik. Amin. Bapak sekalian, ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Nasihat Ibad itu banyak sekali nasihat. Kalau kita baca nasihat yang pertama dari Abu Bakar, apa kata Abu Bakar? Man dakhalal qabra bila sadin faka'annahu raqibal bahra bila safinatin. Barang siapa yang masuk ke dalam kubur tanpa membawa bekal, di sarahnya Imam Nawawi al-amalus sholih, bekalnya amal kebaikan. Barang siapa yang masuk ke dalam kubur tidak membawa bekal, yaitu amal soleh, barang siapa man dakhalal qabra bila sadin faka'annahu, maka seolah-olah dia raqibal bahra bila safinatin, mengarungi samudra tanpa perahu, maka bisa dipastikan dia akan tenggelam.
Senada dengan hadis Nabi dalam riwayat Tirmizi, "Mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqil mughawis." Tidaklah mayit di kubur itu seperti orang tenggelam yang minta tolong. Orang yang tenggelam minta tolong, dia angkat tangannya, tolong. Mayit itu di kuburan seperti orang yang tenggelam minta tolong. Maka di antara hikmahnya takziah kita bacakan Yasin, kita bacakan ayat Al-Quran, kita bacakan 3 kul, kita doa, itu adalah menolong beliau. Minta tolong beliau di sana. Kal ghariqil mughawis, seperti orang tenggelam yang minta tolong. Maka apa yang kita baca tadi semuanya semoga menjadi penolong bagi beliau. Amin ya rabbal alamin. Siapa yang masuk kubur tidak membawa bekal seperti orang yang mengarungi lautan tanpa perahu, dipastikan dia akan tenggelam. Bekalnya amal soleh. Maka ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ditanya, wahai Sayyidina Umar, ketika Rasulullah ditanya, bagaimanakah kebaikannya Sayyidina Umar? Sayyidina Umar itu kebaikannya bagaimana? Amal solehnya bagaimana? Maka Rasulullah mengatakan kurang lebihnya, kalau seandainya seluruh kebaikan-kebaikan di dunia ini dikumpulkan jadi satu, itu sama dengan kebaikannya Sayyidina Umar. Saking banyak. Kemudian ditanyakan lagi, ya Rasulullah, bagaimana kebaikannya Abu Bakar? Sifli hasanata Abi Bakrin, ceritakanlah kepadaku bagaimana kebaikannya Abu Bakar. Maka kata Rasulullah, Abu Umar hasanatun min hasanati Abi Bakrin. Umar itu satu daripada kebaikan yang banyak miliknya Abu Bakar. Maknanya Umar itu 1% daripada 100% kebaikan Abu Bakar. Allahu Akbar. Jadi kebaikan seluruh manusia ini dikumpul menjadi satu, sama dengan kebaikannya Umar. Dan kebaikan Umar itu 1% dibanding dengan 100% kebaikan Abu Bakar. Kata Umar bin Khattab, semalamnya Rasulullah dan Abu Bakar di dalam gua itu lebih baik daripada seumur hidupnya Umar bin Khattab. Yaitu ketika di dalam gua Sur, maka datang orang kafir membunuh Nabi, Abu Bakar bersandar di dinding gua, digigit ular, ditahan sampai beliau menangis. Berkata Rasulullah, idh qala li sahibihi, ketika Nabi berkata kepada sahabatnya, domirhi, ini Abu Bakar. Maka termasuk sahabat yang ada namanya di Al-Quran adalah Abu Bakar. Idh qala li sahibihi, ketika Nabi berkata kepada sahabatnya Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana, jangan takut, jangan sedih, Allah bersama kita. Semalam Abu Bakar di dalam gua Sur bersama Rasulullah lebih baik daripada seumur hidup Umar bin Khattab. Maka maknanya orang-orang terbaik itu mereka mengumpulkan kebaikan-kebaikan yang banyak. Maka kata Umar bin Khattab dalam makalah setelah Abu Bakar tadi, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, orang lebihnya, izzud dunya bil mal wa izzul akhirah bi salihil a'mal. Kemuliaan dunia itu dengan benda-benda, dengan harta dianggap mulia, dengan pangkat dianggap mulia, dengan cerdas dianggap mulia. Izzud dunya bil mal, kemuliaan dunia dengan mal, dengan benda, dengan harta. Wa izzul akhirah bi salihil a'mal, kemuliaan dunia bukan dengan harta lagi, tapi dengan amal yang soleh. Dunia ini bukan tempat tinggal, dunia ini tempat meninggal. Maka yang hari ini kita miliki berupa harta, berupa pangkat, berupa jabatan, berupa kemasyhuran, kecerdasan yang dikenal orang, yang menyebabkan kita mulia di dunia, akan habis semua
Nanti ketika sampai di akhirat yang berguna hanya solihil amal, amal yang soleh. Maka Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman mengatakan, hammud dunya zulumatin fil qalbi wa hammul akhirati nurun fil qalbi. Kerisauan mengenai dunia ini akan menggelapkan hati kita. Dan keresahan mengenai akhirat itu cahaya di dalam hati kita. Bapakku sekalian, ibuku sekalian, kalau hari-hari yang kita pikirkan dunia saja, percayalah hati kita semakin hari semakin gelap. Semakin susah untuk mendapatkan nasihat. Apapun nasihat yang masuk mental, karena hati kita gelap. Kalau yang ceramah ustadznya mungkin kaya. Ya ustadz, enak sholat, wah kaya. Ya kan? Kalau ustadz yang ceramah tuh miskin, ngomong sama kami, dia miskin. Nah, kalau ustadznya ngomong ngajak kebaikan, nanti dicarikan keburukannya. Mental semua nasihat. Kenapa? Karena hari-hari kerisauannya adalah urusan dunia semata. Bagaimana nanti nambah lagi kebunnya, bagaimana nambah lagi mobilnya, bagaimana nambah hartanya, bagaimana terus memikirkan dunia, lupa dia risau dengan akhirat. Bagaimana kuburan kita nanti? Bagaimana nanti kita di padang mahsyar? Bagaimana kita nanti di jembatan Shiratal Mustaqim? Nanti apakah menerima catatan dari tangan kanan atau kiri? Apakah nanti kita itu langsung ke surga, atau mungkin mampir di neraka, atau nanti mungkin di neraka selama-lamanya? Siapa yang berpikir begitu nanti dikubur di dalam tanah yang gelap, yang sempit itu sendirian saya? Bagaimana nanti nasib saya? Risau mengenai akhirat, cahaya dalam hati, sehingga kita akan bertaubat, berubah, menjaga sholat, menjaga ibadah, memperbaiki akhlak. Kita cari informasi mana amal-amal yang bisa membantu saya di dalam kubur. Oh, ternyata sedekah akan membantu di dalam kubur. Oh, ternyata membaca Al-Muluk Tabarak 30 ayat permulaan juz 29 itu dibaca habis maghrib, itu akan menjadi penebus atau menjadi tameng daripada azab kubur. Oh, ternyata nanti amal soleh kita yang kita kerjakan selama di dunia, Allah buat bentuknya seperti orang yang ganteng kalau dia laki-laki, orang yang cantik kalau dia perempuan. Maka amal soleh itu akan duduk di depan, duduk di belakang kepalanya sang mayit itu, duduk menemani. Datang malaikat, kami mau interogasi dia, mau tanyakan kepada dia. Kamu pergi, kata amal solehnya yang berbentuk teman yang ganteng tadi, silahkan tanya kepada dia. Kami tidak akan pergi sebelum kami membawa dia untuk masuk ke dalam surga. Artinya kalau kita amal solehnya diterima oleh Allah, kita punya teman di dalam kubur nanti. Tapi kalau enggak ada amal soleh yang kita andalkan, tidak ada amal yang kita rahasiakan, yang tahu hanya kita dengan Allah saja, nanti kesulitan dalam kubur, tidak ada teman. Maka pesan dari guru saya dulu kepada kami murid-muridnya, harus punya amalan rahasia yang tahu hanya kita dengan Allah. Kalau dikasih tahu, ya enggak rahasia lagi. Terserah amalnya apa, tapi rahasia yang tahu hanya kita dengan Allah, jangan sampai manusia tahu. Itulah amal yang diharapkan menjadi teman kita nanti di dalam kubur kita. Amin ya rabbal alamin. Cukup apa dok? Enggak tidur persiapan subuh lah ya. Terakhir, apa kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Makana fi talabil ilmi kana al-jannatu fi talabihi, wa man kana fi talabil maksiyah kana an-naru fi talabihi. Barang siapa yang mencari ilmu, berarti dia sedang mencari surga. Barang siapa yang dia mencari maksiat, berarti dia mencari neraka. Carilah ilmu sebanyak-banyaknya. Gak ada kata terlambat untuk belajar ilmu. Ada majelis ilmu, kita duduk, kita hadir.
ada ceramah agama di masjid, di mana saja, Nurul Iman, Al-Furqan, Nurul, di mana saja masjid, kalau kita dengar kabar pergi, ambillah ilmu. Siapa yang mencari ilmu artinya mencari surga. Kenapa? Likulli syai'in tariqun wa tariqul jannati al-ilmu. Semua ada jalannya, jalan menuju surga adalah ilmu. Barang siapa yang mencari maksiat, maka dia mencari neraka. Sisa umur yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan untuk mencari ilmu, mengisi dengan amal soleh, dan kita menjauhi maksiat. Karena hakikatnya maksiat itu adalah kemarahan Allah, hakikatnya maksiat itu adalah neraka. Maka siapa yang mencari maksiat, barang siapa yang berbuat maksiat, artinya dia sedang mencari neraka. Itu pesan daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Maka mumpung masih ada kesempatan, mumpung masih ada umur, gunakan sisa umur kita untuk beramal soleh, mengumpulkan bekal di akhirat, untuk belajar ilmu, dan kita niatkan sisa umur kita ini menjaga sholat 5 waktu. Amin ya rabbal Alamin. Ya Allah, sisa umur yang masih ada ini ya Allah, beri kekuatan kami menjaga sholat 5 waktu. Yang bapak-bapak ini dianjurkan sekali berjamaah di masjid. Masjidnya tambah bagus, jamaahnya tambah sedikit. Na'udzubillah. Habis di masjid itu insya Allah, kadang kalau saya ada Rabu pagi ada pengajian mengenai tauhid, mengenai fikih, duduk dengan pengajian supaya hatinya terang, bercahaya, mudah untuk taat, mudah untuk menghindarkan maksiat. Kita niatkan sisa umur kita untuk ketaatan, dan kita niatkan sisa umur kita untuk menjauhi maksiat, sehingga nanti kita mati dalam puncak kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sudah banyak yang ngantuk kayaknya, ya kan? Sudah ingat di rumah kayaknya itu kan, kita bayang-bayang kopi, ya kan? Kopi panas enak sekali ya. Di sini nggak ada kopi, maka saya mudahkan supaya bisa kopi cepat. Sampai di sini tausiahnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.